Loh. Itu bukannya Kungfu Chef ya? Hah? Wah, iya bener. Chef Moto. Widih, mantep banget tuh. Lagi masak seafood segar hasil laut Indonesia. Cumi, udang. Wah, paling mantap sih masaknya di atas legendanya penjaga laut Indonesia, Kapal Republik Indonesia alias KRI Dewa Ruci. Ya Allah, mudah-mudahan Komandan suka dengan masakanku ini. Permisi, mohon izin, masakannya sudah jadi. Nah, sini, kau sini. Monggo. Mana terinya? Waduh, maaf Komandan. Keri seluruh Indonesia pada nggak ada. Ah, pusap dulu kamu. Sini, pusap. Saya udah masak, suruh pusat juga, Dan. Gimana sih, Lok? Aduh. Pusap dulu. Ujian berikutnya ya. Ini saya kasih cumi. Masak yang enak. Baik, Komandan. Kalau nggak enak, Kadeblok saya suruh. Aduh. Wah, kok ada cumi terbang ke muka Unyil sih? Tunggu. Unyil mau berubah dulu ya. Hiya! Ya! Tunggu, Chef. Si Unyil, yuk kita kemon. Yang satu ini bisa dibilang hewan bercangkang favoritnya pecinta seafood. Gak cuma dagingnya, capitnya juga bisa dimakan loh. Paling enak diolah jadi tongseng seafood nih. Jangan lupa catat resepnya ya. Siapkan bumbu rempahnya dulu. Ada bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, ketumbar, kemiri dan cabai merah. Blender semuanya sampai halus. Kalau sudah, panaskan sedikit minyak. Tambahkan daun jeruk dan serai supaya harum. Masukkan deh bumbu halusnya. Masak sampai mengental dan berubah warna, terus tambahkan air. Di panci yang berbeda, kita tumis bawang merah dan bawang putih sampai harum. Baru deh masukkan seafoodnya. Kali ini Unyil pilih cumi, ikan dan udang. Kalau seafoodnya sudah matang, masukkan kuah bumbunya. Masak lagi sampai kuah benar-benar meresap. Sebagai pelengkap, masukkan juga kol, bawang daun, tomat, garam, gula, dan lada. Kalau kuahnya sudah lebih menyusut, artinya tongseng seafood ini siap kita sajikan. Plus taburan daun bawang di atasnya. Baru deh giliran seafood idola kita semua, kepiting gompel. Tekstur seafood yang satu ini crispy banget. Saking crispy-nya, capitnya juga bisa kita makan loh. Yuk kita ikut bapak nelayan menjala kepiting gompel di laut. Come on. Kurang lebih sih di kedalaman 30 meter kita bisa mendapatkan kepitingnya. Setelah kurang lebih setengah jam, jalannya sudah bisa diangkat. Kira-kira dapat banyak nggak ya? Wah, segini sih lumayan. Soalnya memang lagi nggak musim. Kepiting gompel sering dianggap sebagai hama karena bisa merusak dan melubangi jala. Udah gitu, kalau dijual ke pengrajin aksesoris, harganya rendah. Makanya, biar hasil tangkapan nelayan gak sia-sia, salah satu rumah produksi di Pangandaran mengolah kepiting gompel untuk meningkatkan nilai ekonomisnya. Buat teman-teman yang ingin mencoba, tenang aja. Produk asal Pangandaran ini sudah dipasarkan secara online. Jadi bisa dikirim ke seluruh penjuru Indonesia. Mantap! Seafood yang satu ini memang gak begitu akrab buat orang Indonesia. Tapi di Jepang jadi primadona loh. Ini karena gurita mengandung protein, karbohidrat, zat besi, omega 3, omega 6, serta vitamin dan mineral yang baik untuk kesehatan jantung. Nah, kalau olahan gurita yang ini sudah akrab nih sama orang Indonesia. Sampai ada kemasan frozennya segala. Yap, takoyaki. Tadinya takoyaki hanya berupa goreng tepung terigu yang berisi konnyaku. Namanya coboyaki. Nah, baru deh pada tahun 1935
Takoyaki yang berisi potongan daging gurita mulai hype di Osaka, Jepang dan terus mendunia hingga saat ini. Paling nikmat disantap bersama saus dan katsuobushi alias serpihan ikan cakalang. Yummy! Jangan sampai salah ya. Ini bukan cumi-cumi, tapi cuttlefish alias sotong alias blekutak. Sekilas memang mirip sih, tapi kalau diperhatikan penampilan hewan laut ini beda kok. Sotong punya tubuh memanjang dan agak pipih, sedangkan cumi bertubuh panjang meruncing. Bentuk cangkangnya juga beda loh. Sotong seperti perisai, sedangkan cangkang cumi berbentuk seperti tangkai. Sama-sama memiliki tinta sebagai pertahanan diri, tapi tinta sotong gak seamis tinta cumi. Nah, kalau soal nutrisinya, sotong yang rendah merkuri mengandung vitamin A, B6, B12, C dan E yang sangat dibutuhkan tubuh. Kaya mineral dan pastinya rendah kalori. Apalagi kalau sotongnya dipanggang kayak gini. Biar makin nikmat, sotong panggang ini bakal digiling dan diberi aneka bumbu, mulai dari yang manis sampai yang pedas. Kemudian dipanggang lagi deh, biar awet hingga 8 bulan. Mantap! Chef, ini kita masak apa nih, Chef? Masak cumi lada hitam. Wah, cumi lada hitam pakai atraksi kungfu. Oh, pastinya nih. Oke, yuk kita ke on. Let's go. Sekarang kita potong-potong cuminya. Nyil, tolongin saya ambilin bawang bombay, Nyil. 1, 2, 3. Nah, begitu. Nih, mantep kamu. Ini mau saya buat bumbu campurannya. Nah, sekarang saya minta tolong ambilin paprika. Paprika? Iya. Oke, Chef. Saya siap nih. Ya, yang bagus. 2, 1. Belum. Ya, jangan kerjain dong. Saya kan udah siap nih. 3. Wah, kok ke sana sih, Nyil? Ke atas. Wah, Tadi ke atas. saya gimana mau nancepnya? Sekarang kita akan tumis cuminya. Set, Woi, mantap. set, Mantap. set. Tangkap, Nyil. Tangkap ya. Wah. Wih. Sudah. Nah, ini dibersihin di sini ya. Set. Nil, ini harusnya ada cabai paprika. Besok-besok. Kalian disuruh masak malah main-main. Siapa yang melempar ini tadi? Aduh, sekarang naik tiang Bima. Waduh, tiang apa loh, Dan? Yang depan itu tiang Bima. Kalian lihat sekeliling kapal, laporkan ke saya. Jelas? Mandan, Chef. Gara-gara kamu ini lah. Aduh. Pokoknya saya nggak mau tahu. Kalian harus selesai masak. Nih. Akhirnya kembali. Yes. Madam galak banget. Cuminya sudah jadi. Itu cumi saya yang kasih tadi. Betul, udah saya masak sama si Unyil. Boleh saya coba ya? Harus, Dan. Karena kan komandan yang minta. Ah, Kak Depok, coba. Silahkan. Oh, begitu. Ini tadi kamu pakai lada apa? Lada ubuk. Aduh, Kenapa, Dan? saya mau lada yang utuh. Salah lagi, Nyil. Aduh. Waduh, Nyil. Saya kasih tugas terakhir. Kalau gagal, nanti kalian naik tiang, lompat ke laut. Waduh, Nyil.
Sip, nggak naik lagi nih. Jelas ya? Ini saya punya udang ini. Nah, ini ada udang. Kalian olah. Jadi masakan yang enak. Jangan sampai gagal lagi. Baik, Nan. Ya. Sana, kerjakan. Ya udah, Nan, ditunggu ya. Ya. Masak lagi. Si Unyil, yuk kita kemon. Hewan bercangkang yang hidup di kedalaman laut 5-50 meter ini bisa kita temukan hampir di setiap lautan dunia. Kerang ini punya cangkang mirip kipas, sebutannya scallop atau simping. Hasil laut ini punya nilai ekonomi yang menguntungkan loh. Cangkangnya bisa dimanfaatkan jadi kerajinan. Dagingnya nikmat disantap. Beuh. Sebelum diolah, kita wajib pilih scallop yang masih segar. Bagian oranyenya cerah, gak pucat, gak bau amis, dan cangkangnya utuh. Baru deh kita cuci. Siapa tahu masih ada pasir yang tersisa. Terus kerok daging yang masih menempel pada cangkang. Sip, kita buat hidangan pembukanya dulu yuk. Steam scallop with vermicelli. Kita tumis bumbunya dulu. Panaskan minyak, masukkan bawang putih halus, daun bawang, soyu, garam, dan lada. Masukkan soun di bawah daging scallop. Terus baluri bumbu tumisannya. Tambahkan irisan cabai dan bawang daun. Kukus selama 3-4 menit. Sip deh, langsung saja ke bagian yang Unyil paling suka nih. Apalagi kalau bukan icip-icip. Ciuy. Kalau kita nggak bisa mendapatkan scallop fresh, tenang, ada alternatif kok. Apalagi kalau bukan dalam bentuk beku. Yuk mampir ke pabriknya di Cirebon, Jawa Barat. Come on! Scallop lokal ini berasal dari Laut Utara Pulau Jawa, khususnya Tegal, Indramayu, dan Pemalang. Scallop yang dipilih harus memiliki cangkang utuh, nggak pecah, berwarna cerah, dan nggak berbau kimia. Ini nih yang paling penting, pasir kan mudah masuk ke dalam cangkang kerang, makanya harus kita cuci bersih. Ketersediaan scallop ada musimnya teman-teman, sekitar setahun atau 1 tahun setengah sekali. Kalau lagi musim, ketersediaannya melimpah loh. Setelah bersih, masukkan ke mesin semi kontak freezer minus 40 derajat Celcius selama 3 jam. Dalam satu kemasan ini berisikan 21-30 buah scallop. Sip, masukkan ke dalam metal detektor untuk mengantisipasi adanya benda asing yang berbahaya bagi tubuh. Nah, yang lolos pengecekan bisa langsung dikirim deh. Pengirimannya nggak cuma sekitaran dalam negeri saja. Pabrik ini sudah mengekspor ke luar negeri juga. Seperti Jepang, Hong Kong, China Mainland, dan Malaysia. Mantap kan? Dari bentuknya, hewan laut yang satu ini terkesan misterius dan tidak berbahaya. Padahal karena kekuatan sengatannya, ubur-ubur masuk dalam daftar makhluk paling mematikan di bumi. Tapi ini buat beberapa jenis saja kok. Buat yang kelas ringan, sengatannya bisa dihilangkan dengan menyiramkan air garam hangat. Aslinya, ubur-ubur sudah hidup di bumi ratusan juta tahun sebelum dinosaurus loh. Bahkan ada spesies ubur-ubur yang nyaris abadi karena bisa meregenerasi sel-selnya yang sudah mati. Wah, keren! Nah, banyak yang nggak tahu nih kalau ubur-ubur bisa dikonsumsi loh. Bahkan seafood purba ini sangat kaya nutrisi. Ubur-ubur mengandung lemak, kolesterol, dan kandungan gula yang rendah, sehingga aman buat dimakan orang yang sedang diet. Kandungan kolagennya juga sangat bagus buat kulit. Bila dimasak bersama cuka, senyawa aktifnya bisa membantu mengatasi penyakit batuk berdahak loh. Nah, karena 98% tubuhnya terdiri dari air, perendaman dengan air garam adalah proses paling penting dalam pengolahan ubur-ubur. Seafood yang satu ini sih sudah pasti idolanya orang Indonesia, ikan teri. Si mungil kaya protein yang berguna untuk masa pertumbuhan anak-anak, juga regenerasi sel bagi orang dewasa. Ada beberapa jenis ikan teri yang biasa dikonsumsi, yaitu teri nasi, teri jengki, teri nilon, dan teri buntio.
Saat masih segar, ikan teri diasinkan dengan cara direbus dalam air laut. Jadi nggak perlu tambahan garam lagi. Tujuannya supaya ikan teri mengeras, tidak berbau dan tidak busuk. Ikan mungil ini sudah dikonsumsi sejak zaman Romawi kuno loh. Waktu itu sih dijadiin garum, saus ikan yang difermentasi. Sementara proses pengasinan kayak gini sudah populer di Indonesia sejak abad ke-8 Masehi. Disebutnya grih. Dulu grih merupakan hidangan wajib untuk upacara besar, seperti penetapan tanah suci. Kalau sekarang ikan asin justru lekat sama image kurang berkelas. Padahal selain khasiatnya, rasanya juga juara loh. Apalagi kalau diolah jadi sambal khas suku Mandailing gini. Beh, mantul. Ikan teri yang dipakai untuk membuat sambal adalah teri nasi. Ukurannya yang mini paling ideal buat dijadikan sambal. Untuk kualitas, teri nasi yang ada di perairan Sumatera Utara lebih bagus dibandingkan teri dari perairan lainnya karena ukurannya pas dan kualitas penjemurannya juga lebih baik. Saran Unyil nih, santap sambalnya bersama nasi hangat ya. Rasanya dijamin spektakuler deh. Chef, kali ini biar Unyil aja masak ya. Chef bantuin Unyil, oke? Nah, begitu dong. Let's go, Chef. Emang Kita kamu bisa? Bisa dong. Oh, ya udah kalau gitu, Hah? kamu nyalain kompor aja. Kompor, oke. Ini minyaknya nih, Oke. semuanya ya. Wih. Ya, punggungnya kita belah. Oke. Kemudian di sini nih ada urat yang bikin melengkung kalau digoreng udah. Oh iya iya. Makanya dipotong-potong. Nih kalau udah dipotong gini, udah nggak akan melengkung lagi. Kita jeburin di tepung, kita mandiin. Habis itu Oke. punggungnya kita picit belakang. Dari belakang. Nih, digencet. Kepalanya. Wah, cepet. Iya, sampai ke depan. Coba tuh, Chef. Enggak Oh, dong. enggak. Hasilnya kayak gini. Oh, gepeng ya, Chef. Chef, awal mulanya Chef jadi kungfu chef tuh gimana sih, Chef? Apa dulu Chef pernah belajar kungfu, Chef? Dulu tuh saya masak, cuman masaknya tuh biasa aja. Tapi karena inovasi, terus saya suka mainan alat, gerakannya tuh mirip-mirip kungfu wushu gitu. Jadi Selain begitu. jadi Chef dulu pernah jadi apa, Chef? Saya dulu pengen jadi marinir, pengen jadi TNI gitu kan, ganteng banget kan, Oh, gagah. Gagah gitu ya. Iya. Lihat ke atas, Iya. telurnya tangkap. Oke, Oke. konsentrasi. Iya. Ntar, jangan dikejar. Si Chef. Satu, Ya. dua. Iya. Berhasil. Nah begitu dong, sekali-kali aja kamu tuh. Setelah ditepungin, Iya. masuk ke sini. Oh. Habis masuk ke sini ke tepung roti. Nil, Iya, Chef. kalau mau melihat udangnya matang atau belum, ebi Hah? tempura, terus ebi fura yang seperti ini, Iya. kita pegang buntutnya, kita jepit. Oke. Ini kita mau jepit. ngetes kalau dia udah matang atau belum ya. Ah. Kalau diangkat masih bengkok-bengkok, berarti masih mentah Oh, tuh. sementara ini. Tapi kalau dia udah matang kering, dia akan kaku dia. Oh, kaku. Nggak emek-emek gitu nggak? Oke. Udah matang. Udah matang. Iya. Warnanya, sobat. Nah, Wah. mantep banget kan, bro. Mantap banget, brown golden. Yuk sobat, ikutin kita. Come on. Let's go. Si Unyil, yuk kita kemon. Indonesia memiliki banyak pelaut tangguh loh. Berkat KRI Dewa Ruci, kapal latih TNI Angkatan Laut yang sudah pernah tugas. Yap, kapal yang dibangun pada tahun 1952 ini adalah kapal latih tertua di Asia Tenggara. Di sini para taruna Angkatan Laut akan digembleng menjadi pelaut ulung dan tangguh agar bisa melindungi laut Indonesia yang super luas. Berlayar sejak tahun 1953, KRI Dewa Ruci berhasil mengarungi 7 samudera dan 5 benua. Wah, beneran legend ya. Gak heran deh kalau ada banyak banget plakat dan penghargaan dari berbagai negara. Indonesia keren. Ini yang saya mau. Nah ini saya kasih topinya KRI Dewa Ruci. Ini tandanya kalian sudah saya angkat menjadi
Koki KRI Dewa Ruci. Terima kasih. Dah. Ya. Halo Sobat Unyil, gimana petualangan Unyil kali ini? Seru nggak? Mau tahu petualangan Unyil lainnya? Jangan lupa ya, saksikan si Unyil Senin sampai Jumat di Trans 7. Udah ya, Unyil mau pamit dulu. Dadah.